Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang mengatur setiap detik penerbangan kita di langit Indonesia? Nah, kali ini kita bakal bedah buku aturan tak kasat mata yang memastikan perjalanan udara kita aman dan teratur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Di balik setiap lepas landas dan pendaratan yang mulus, ada sebuah mesin hukum raksasa yang bekerja tanpa henti loh. Ini bukan cuma soal pilot dan pesawatnya aja. Ini tuh jaringan aturan super kompleks yang ngendalin semuanya, mulai dari baut terkecil di sayap pesawat sampai hak Anda sebagai penumpang. Oke, perjalanan kita kali ini bakal kita bagi jadi 4 bagian utama. Pertama kita cari tahu dulu, kenapa sih langit kita butuh aturan? Terus kita bakal inspeksi paspor hukum setiap pesawat. Habis itu kita intip sedikit bisnis di baliknya. Dan terakhir, yang paling penting nih, apa artinya semua ini buat Anda yang duduk manis di kursi penumpang? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Untuk benar-benar ngerti hukum ini, kita harus lihat peta Indonesia. Loh kenapa? Karena geografi negara kita yang unik inilah alasan utama kenapa aturan ini ada dan penting banget. Nah, kutipan dari pembukaan undang-undangnya ini, wah, ngena banget. Bagi negara dengan belasan ribu pulau, penerbangan itu bukan sekedar kemewahan loh. Ini tuh udah kayak jembatan udara, urat nadi yang menyatukan Sabang sampai Merauke, dan menjaga kita semua tetap terhubung. Coba deh lihat, undang-undang ini tuh kayak seorang penyeimbang yang jago banget. Di satu sisi timbangan, ada keselamatan dan keamanan yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Di sisi lain, ada pertumbuhan ekonomi, persatuan bangsa, bahkan kedaulatan kita. Semuanya harus berjalan seimbang. Keren kan? Bayangin deh, ada semacam kubah tak kasat mata raksasa di atas seluruh wilayah Indonesia. Nah, hukum ini menegaskan kalau pemerintah punya kendali penuh 100% atas kubah itu. Jadi, langit kita punya perbatasan yang sama nyatanya dengan daratan dan lautan, dan pemerintahlah yang berhak nentuin siapa yang boleh lewat, kapan, dan di mana. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat mesin terbangnya itu sendiri. Gimana sih ceritanya sebuah pesawat bisa dapat izin legal untuk terbang di angkasa? Anggap aja ini kayak proses bikin KTP atau STNK buat mobil. Tapi, ini ribuan kali lebih rumit dan ketat. Setiap pesawat, mulai dari cetak biru desainnya sampai baut terakhir yang dipasang, harus melewati 4 gerbang pemeriksaan hukum yang super ketat ini. Ini tuh jaminan berlapis-lapis bahwa setiap detailnya aman. Jadi, apa sih sebenarnya arti layak udara itu? Gampangnya gini, ini tuh stempel persetujuan resmi. Sebuah jaminan hukum bahwa pesawat yang akan Anda naiki nggak cuma dirancang dengan benar, tapi juga dalam kondisi prima dan super aman untuk terbang pada saat itu juga. Pesawat yang layak udara itu baru setengah jalan. Nah, sekarang mari kita lihat siapa yang ada di kokpit bisnisnya, yaitu perusahaan dan orang-orang yang memastikan pesawat itu terbang dengan selamat dan sesuai jadwal. Undang-undang ini ngebaginya jadi 2 kategori utama. Di satu sisi ada angkutan udara niaga. Ini yang biasa kita naikin, maskapai yang jual tiket ke publik. Di sisi lain, ada angkutan udara bukan niaga. Contohnya kayak jet pribadi milik perusahaan buat keperluan internal mereka. Aturannya beda-beda loh. Nah, angka 10 ini penting banget. Hukum menetapkan bahwa untuk membuka maskapai penumpang berjadwal, Anda harus punya minimal 10 pesawat. Kenapa? Simple. Ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang tiap hari bawa ratusan nyawa itu punya modal dan aset yang kuat, bukan sekedar bermodal nekat. Ini semua soal stabilitas dan keandalan. Daftar ini, wah, ini cuma puncak gunung es dari perizinan yang harus dilewati setiap maskapai. Setiap poin di sini, mulai dari sertifikat operator sampai asuransi wajib, adalah bukti fokus tanpa henti dari undang-undang ini pada 3 hal utama: keselamatan, keandalan, dan akuntabilitas. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling relevan buat kita semua. Setelah semua aturan tentang kedaulatan negara, kelayakan pesawat, dan bisnis maskapai, apa artinya semua ini pas kita udah duduk di kursi penumpang? Nah, ini nih yang perlu Anda ingat baik-baik. Kalau penerbangan Anda delay berjam-jam atau bagasi Anda hilang, kompensasi yang Anda dapatkan itu bukan kebaikan hati maskapai ya. Itu adalah hak Anda yang dilindungi oleh hukum. Jadi, saat Anda nerima kompensasi untuk keterlambatan, Anda sebenarnya lagi lihat undang-undang ini beraksi secara langsung untuk melindungi Anda. Tapi tentu aja, keselamatan itu kan tanggung jawab kita bersama. Sama seperti hukum melindungi Anda, hukum juga menetapkan aturan main buat penumpang. Larangan-larangan ini bukan buat bikin repot, tapi untuk memastikan kita semua, sebagai satu komunitas di dalam kabin, bisa sampai di tujuan dengan selamat. Terus pertanyaannya siapa wasitnya? Siapa yang mastiin semua aturan ini dipatuhi?
dari maskapai raksasa sampai penumpang perorangan? Jawabannya ada di Kementerian Perhubungan. Merekalah yang bertugas melakukan inspeksi, sertifikasi, dan pengawasan tanpa henti untuk menjaga semuanya tetap di jalurnya. Jadi, intinya apa? Intinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu adalah arsitek tak terlihat di balik setiap perjalanan udara di Indonesia. Ini adalah sebuah kerangka kerja super canggih yang menyeimbangkan kedaulatan negara, bisnis, dan yang terpenting, keselamatan Anda di kursi penumpang. Jadi di penerbangan Anda berikutnya, saat pramugari memberikan instruksi keselamatan, atau saat Anda nggak sengaja lihat stiker sertifikat di dekat kokpit, Anda bakal tahu. Itu bukan sekedar rutinitas biasa. Itu adalah bagian kecil dari sebuah sistem hukum besar yang dirancang khusus untuk melindungi perjalanan Anda. Selamat terbang dengan aman!